Masih di satu menjadi forum, Mas Umam. Ya. Mati-matiannya kelihatan dong. Pak Ahy ini kan kalau ditanya ya kami semua ini pasti mendukung lah partai koalisi, nggak ada satupun. Dan kemudian modal utamanya kalau Pak Prabowo bisa maju lagi adalah kalau kinerja bagus dan salah satunya ditopang oleh 4 partai yang ada di sini, kira-kira kan. Kalau dari Partai Demokrat, Mas Ahy nggak mau lebih lugas lagi gitu ngomong ya saya ini harus dipilih oleh Pak Prabowo dengan kualifikasi tadi itu. Saya punya kelebihan soal global dan sebagainya. Silakan. Mas Yogi, fokus yang disampaikan oleh Mas Ketum AHY dalam konteks 2029 adalah konsolidasi kekuatan partai. Konsolidasi kekuatan Jadi partai. penguatan di legislatif itu betul-betul menjadi target yang, karena ini terkait dengan survival interest kita, Partai Demokrat. Maka itu yang kemudian menjadi pijakan utama. Adapun kemudian terkait dengan bagaimana di Pilpres dan sebagainya, secara umum kita pegang satu pitutur ya, pitutur Jawa itu ada yang mengatakan lamun siro kenceng ojo nglancangi. Meskipun Anda kenceng jangan ojo kemajon. Nah, maka kemudian dalam konteks etika berpolitik kita betul-betul menjaga itu dengan baik. Meskipun di saat yang sama Mas Ahy sebagai kader terbaik di Demokrat juga tetap berusaha untuk menyiapkan diri secara kapasitas, pengalaman. In case kita juga tidak tahu, karena saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Viayoga. Presiden, wakil presiden itu bukan hanya soal elektabilitas. Memang ada aspek ketetapan takdir di situ. Berapa banyak elektabilitas besar terjungkal dalam proses penyisihan. Artinya memang ada hal yang tidak bisa diukur dalam konteks elektoral, kemudian popularitas, tidak. Maka di level itu betul-betul fokus kita adalah partai, elektabilitas partai, kemudian peningkatan penguatan jumlah kursi di dan berharap DPR. Takdirnya Mas Ahy bagus untuk tentu semua pihak dalam konteks Indonesia ke depan berharap yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Baik, Bang Uki. Ya. PSI masih yakin Prabowo Gibran 2029 atau menyiapkan suatu skenario yang kalau memang partai koalisi ini ternyata lebih dilirik oleh Pak Prabowo dalam konteks wakil presiden? Ya, sebenarnya mirip dengan statement Pak Umam dari Demokrat tadi ya, bahwa sampai dengan saat ini dari PSI sendiri sebenarnya fokusnya adalah untuk menguatkan kaki-kaki, otot-otot, ya, tangan kami dengan jari-jari kami untuk pemenangan pemilihan legislatif, gitu. Jadi kalaupun ada aspirasi dan aspirasi tersebut bahkan sudah dijadikan public statement oleh Pak Jokowi yang merupakan patron politik kami, ya, itu menjadi aspirasi kami juga. Gitu, dan itu kami pegang terus sampai dengan nanti akan tiba saatnya ya mendekati 2029 ketika Pak Prabowo sedang mempertimbangkan sebelum memutuskan berbicara dengan kawan-kawan koalisi. Nah, disitulah kami akan lebih banyak bicara. Tapi untuk saat ini kami fokus untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran dulu, dan kami harap diskursus soal bacawa pres ini tidak terlalu mengganggu kekompakan koalisi. Saya penasaran. Mas Gibran ini kan setelah tidak jadi anggota PDI Perjuangan di PSI atau nanti ada partai baru? Wah, harusnya dijawab PSI dong. Sebaiknya ini ditanya kepada Mas Gibran. Karena saya bukan jubir Mas Gibran. Ya baiklah, saya hormati. Ya, Mas Yoga, PAN tadi sudah diucap, semua pasti akan bermuara kepada dukungan kepada Pak Prabowo, paling tidak di kerja-kerja kabinet, ya kan. Yang berikutnya kan tetaplah namanya juga partai, pasti dia satu punya konsolidasi, nambah kursi, kekuatan legislatifnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada ketua umumnya saking sayangnya tadi bahasanya itu muncul. Apa yang kira-kira dalam hitungan 3 tahun ini sebentar loh Mas untuk partai politik? Iya, hari ini dan ke depan instruksi dari Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk kader-kadernya yang ada di kabinet itu tetap fokus bekerja merealisasikan visi Astacita dalam program-program di kementeriannya, karena ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban politik dari kader Partai Amanat Nasional yang dipercaya sebagai pembantu Presiden Pak Prabowo. Dan yang kedua, kita fokus untuk
melakukan revitalisasi, melakukan proses-proses kaderisasi di internal partai. Dan kalau kemudian soal Pilpres, itu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden untuk menentukan siapa pasangan calon wakil presiden yang terbaik. Tentunya kan tidak bisa ditentukan hari ini, ya kan, karena masih jauh, dinamika masyarakat juga sangat dinamis, kemudian aspirasi yang berkembang dan situasi politik juga sangat dinamis, sehingga bagi Partai Amanat Nasional siapapun yang ditunjuk itu akan kami taati dan tidak menjadi bagian yang prioritas pada hari ini tentang siapa pasangan Bapak Prabowo. Kita prioritas hari ini membantu Bapak Presiden dalam kerja-kerja di kabinet. Yang kedua, untuk internalisasi Partai Amanat Nasional, kita melakukan kaderisasi, pengembangan kader yang militan, yang ideologis, dan mempersiapkan caleg-caleg untuk Pileg 2029. Oke, Mas Huda. Ya. Hati-hati loh, diawasi. Ada strategi diawasi itu apa? Mungkin udah kebaca ini. Oh, ini kayaknya PKB ini yang penting namanya ada di kertas suara akan mengulang 2024 gitu. Atau ya sama akan membantu pekerja, tapi ada yang spesifik nggak buat Caimin yang di samping mengusulkan 10 tahun, nggak cukup 5 tahun itu? Ya, kalau diskusinya soal cawapres, ya kita serahkan ke Pak Presiden lah. Tahapan itu PKB sangat. Tapi mengelola Caiminnya sebagai ketua umum supaya bisa ada di kertas suara. Kita sudah declare mendukung Pak Prabowo 2 periode. Nah, soal Caimin tentu kita punya skenario lain tertentu, kira-kira begitu, yang kira-kira tetap menjadi bagian dari usungan kami terhadap Pak Prabowo 2 periode. Nah, seperti apa? Ya tentu semangatnya kira-kira dengan approval rating hari ini indikator hampir 79 ya. 79, dan menurut indikator itu masih ada bagian dari kekuatan Jokowi, faktor Jokowinya lah. Betul. Nah, karena itu saya kira beberapa misalnya program pemerintah yang belum efektif perlu evaluasi. PKB siap untuk menjadi bagian dari itu semuanya. Karena sekali lagi semangatnya tantangan globalnya, geopolitik, ekonominya cukup membutuhkan persoalan. Kapasitas pemerintahan yang efektif. Di internal domestik juga banyak tantangan, karena perubahan yang ingin dicita-citakan oleh Pak Presiden, tentu banyak pihak yang pasti terkena dampaknya dari perubahan sistem ekonomi ini. Simpulannya PKB dan Caimin pasti loyal lah ya sama Pak Prabowo. Sekali lagi PKB tidak punya catatan untuk tidak loyal ketika PKB sudah menjatuhkan pilihan untuk koalisi. Baik, terima kasih Mas Huda, terima kasih Mas Yoga, terima kasih Uki, terima kasih Mas Umam.